Tahan dulu ya, Mingke. Wih. Next level nih, segitu sukanya ya sama orang Belanda ini sampai nyimpan fotonya. Ngeri. Mending you ikut Ai biar Ai kenalin sama orang yang tak kalah cantiknya. Pergi kemana, Surov? Udah lah, ikut saja. Tidak, Surov, aku sih. Sudah, ayo ikut. Surov membawa Mingke ke rumah temannya, yakni Robert sekaligus kakak dari Annelies. Hai Surov. Hai Robert. Long time no see Surov. Ya, kenalin ini teman Ai, Mingke, dia Robert. Mingke saja. Iya, Mingke saja. Silakan duduk Surov. Ya, terima kasih. Perja. Ada apa, Tuan? Bawakan minum, cepat. Baik, Tuan. Silakan diminum Surov. Terima kasih. Annelies datang menghampiri tamu kakaknya menggunakan gaun yang sangat cantik dengan parasnya yang memukau mampu mengalihkan pandangan Mingke. Mingke, Namamu Mingke saja. aku pribumi. Namanya kenapa kalau kau pribumi? Ibuku juga pribumi. Dia orang Jawa. Untuk apa dibanggakan An? Apa salahnya? Tamumu sekarang adalah tamuku. Ayo Mingke, kita masuk. Annelies pun membawa Mingke ke dalam rumahnya dan memperkenalkan tamunya kepada ibu. Ma, perkenalkan. Ini temanku, Mingke namanya. Mingke, perkenalkan. Ini mamaku. Saya nggak tahu. Orang-orang sini tidak bisa mengenal dan kamu bisa melihat saya. Mingke. Ternyata pandangan sama seperti orang-orang luar sana yang mengalami seperti itu. Kalau gitu, kamu bisa memanggil saya nama sangat berganti. Baik, Tuan. Ya sudah. Kalau gitu, sampai sini dan Baik, Ma. Lalu, Annelies pun mengajak Mingke untuk jalan-jalan menuju kebun milik keluarganya. Ini semua punya keluargamu. Iya, mamaku yang mau semua. Baik, Tunan. Kenalkan, ini aku. Hebat ya keluargamu. Oh iya, namamu hanya Mingke saja. Ya, nama asliku Dirtari Suryo. Tapi sejak kecil, guru dan teman-temanku selalu menganggapku dengan nama Mingke, yang artinya monyet. Kenapa seperti itu? Mungkin dengan mereka memanggilku seperti itu, mereka merasa lebih tinggi dari seorang pribumi. Jahat sekali guru dan temanmu itu. Tapi Mingke, aku yakin suatu saat nanti namamu akan menjadi nama yang hebat dan besar di negeri. Oh iya, kamu sendiri kenapa dipanggil dengan nama Noni? Menurutku itu kurang pantas. Mengapa kurang pantas? Karena kamu lebih pantas dipanggil dengan nama Annelies ataupun Mbak Yu. Kenapa seperti itu? Ya tentu saja. Karena wanita Eropa itu pasti akan iri dengan kecantikanmu. kamu berpakaian seperti pribumi. Kamu sangat cantik, Annelies. Terima kasih. Ayo minum. Ini. Hei, siapa yang memberi you izin untuk menginjakan kaki di sini, monyet? You kira dengan you berpakaian seperti orang Eropa, membuat you seperti orang Eropa, ha? No. You tetaplah monyet. Cukup, Herman. Pergi dari sini sekarang. Pergi ke kamar. Perzia, panggilkan penjaga rumah. Sudah antar minggu pulang. Pergi. Terima kasih ya sudah mau datang. Duduk. Perzia, tolong bawakan dulu dan roti kemari. Baik, Miss. Ada apa, Mbak? Ngomong itu kembali. Ini loh, Annelies katanya kangen. Apaan sih, Ma? Oh iya, Mama minta maaf atas perlakuan ayah Annelies kemarin malam. Dulu, Herman sosok pria yang sangat baik.
Kami pertama kali bertemu saat Mama masih remaja. Saat itu, Mama dijual oleh Ayah kepada Herman karena Ayah ingin menjadi seorang juru bayar agar keperluan keluarga bisa terpenuhi. Herman memperlakukan Mama dengan sangat baik. Dia yang mengajari caranya membaca, menghitung, hingga Mama bisa mengelola semua bisnis ini. Hingga akhirnya lahirlah Robert dan Annelies di rumah ini. Kami semua hidup bahagia. Herman memberikan segalanya kepada Mama, kecuali menikahi Mama secara sah. Hingga suatu hari, kebahagiaan kami sirna saat Maurits Mellema, anak pertama dari istri sah Herman di Belanda, datang menghampiri kami. Dia meminta tanggung jawab dan hak kepada Herman, karena bagaimanapun Herman masih suami sah dari istrinya di Belanda. Herman mengajukan agar istrinya menceraikan mereka supaya keluarga di Belanda itu masih mendapat keuntungan dari bisnis ini. Namun mereka menolak. Mereka rasa Hermanlah yang melepas semua tanggung jawabnya. Sejak saat itu, Herman tidak lagi bersikap hangat dan setiap malam ia selalu pulang dalam keadaan mabuk. Kalau begitu, Mama tenang saja. Mulai saat ini, aku akan menjaga Mama dan Alice dari sifat kejamnya Herman dan keluarganya yang ada di Belanda. Nyai, kita keluar. Papa kenapa? Tuhan mati. Gimana dia sekarang? Kita mau nyanyi. Papa kenapa, Pak? Herman bangun. Pak, bangun, Pak. Ma, lihat ini. Ini racun. Sepertinya begitu. Siapa yang melakukan semua ini? Dasar biadab. Parjia, panggilkan dokter. Baik, Nyai. Cepat beritahu semuanya termasuk kamu, Robert, bahwa ayah kamu telah dibunuh. Nyai pun memberikan botol tersebut kepada Dr. Martinez. Dan benar, tebakan Nyai bahwa botol tersebut ialah berisi racun. Keluarga Nyai Ontosoro tak membutuhkan waktu lama untuk mencari pelaku di balik kejadian tersebut. Namun naas, pencarian mereka menghasilkan kabar nihil, karena tidak ada satupun bukti yang mereka temukan. Semuanya bersih. Kabar kematian Herman telah menyebar ke seluruh wilayah. 1 bulan berlalu dari kejadian tersebut, ketika suasana duka telah memudar dan keadaan kembali tenang. Mingke berniat menikahi Annelies setelah sekian lamanya tertunda. Mingke mengundang seluruh kerabat di sekolahnya, dan Annelies mengundang seluruh warga sekitar. Saudara Tirto Adi Suryo, saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan Annelies Mellema binti almarhum Herman Mellema dengan mahar cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Annelies Mellema binti almarhum Herman Mellema dengan cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Hai Mingke. Selamat ya buat kalian berdua. Kamu kemana saja, Surau? Sorry ya, Ai menjauhi you karena Ai cemburu. Sebenarnya Ai suka sama Annelies, tapi nggak apa-apa kok. Aku bahagia melihat kalian berdua. Tapi kan kita masih bisa berteman baik, Sro. Doain ya, Ai mau kembali ke Eropa. Semoga Ai menjadi orang yang sukses di sana. Hati-hati di jalan ya, Surau. Pernikahan Mingke dan Annelies pun berjalan lancar dan damai hingga malam hari. Kedua insan tersebut hidup bahagia menghabiskan hari-hari bersama. Setelahnya, Mingke dipercaya untuk menjalani bisnis keluarga Annelies. Berkat kegigihan dan kecerdasannya, Mingke berhasil membawa bisnis keluarga tersebut mencapai puncak kejayaannya. Bajia. Mama Annelies kemana? Kok belum pulang? Sudah 5 ini.
Maaf Tuan, saya dari pagi belum lihat Noni jadinya. Kemana mereka berdua? Tumben sekali berdua. Maaf Tuan, ayo ikut saya. Ini penting. Kenapa ada meninggal? Robert, Ayo ikut saya ke pengadilan. pengadilan. Jadi, Maurits anak Herman di Belanda itu mau merampas semuanya. Ini kertas Nyai. Tanpa menginjakkan kaki di sini, dia bisa melakukan semua itu. Pengacara, kenapa kau diam saja? Boleh Ai minta waktunya sebentar? Tidak usah. Ayo Nis, kita pulang. Kamu tidak perlu khawatir, biar semua mama yang urus. Ada apa ini, Mbak? Habis semuanya habis. Semua harta dan hak asuh Andries diambil oleh Maurits si biadab itu. Oh, tidak protes. Kau pikir apa yang mama lakukan di dalam? Tapi aku dan Anis sudah menikah, kan? Tidak, pernikahannya dianggap tidak sah. Ayo Andries, kita pulang. Catatan pengadilan Amsterdam tertulis bahwa Nyai tidak pernah menikahi Tuan Herman secara sah dan Tuan Herman belum pernah menceraikan istri pertamanya. Apa maksudnya? Maksudnya Tuan Herman tidak dapat mengakui secara hukum bahwa Robert dan Annelies adalah anaknya. Dengan begitu, Maurits tidak punya hak atas Annelies. Betul sekali, tapi saya baru mendapat kabar dari Amsterdam bahwa istri pertama Tuan Herman mengajukan cerai kepadanya 5 tahun lalu dan Tuan Herman mengabulkan permintaan itu. Artinya ia punya semuanya. Jadi saat Maurits datang ke sini itu sebenarnya dusta. Ibunya dia bilang ibu tidak pernah mengajukan cerai. Para Belanda itu anak kurang ajar. Minke terus memperjuangkan kasusnya melalui tulisan yang ia kirimkan pada koran. Hingga pada akhirnya, tulisan yang paling kontroversial yang ia tulis yaitu saat ia mengadu domba antara hukum Eropa dan hukum Islam mengenai pernikahan dan hak asuh anak yang saling bertolak belakang. Terjadi perdebatan hingga pemberontakan antara kaum pribumi dan kaum priai yang mendukung Minke untuk melawan bangsa Eropa. Ma, Annelies sudah bangun. Lihat, Ma, pernikahanku dan Annelies dianggap sah oleh hukum agama Islam. Kita bisa melakukan hukum Eropa itu. Eropa yang diagungkan sebagai pusat pengetahuan dan peradaban itu dengan mudahnya merampas hak kita. Malu sudah peradaban orang Eropa itu. Mamamu ini tidak sekolah, Mika. Aku tidak diajarkan untuk menghormati, apalagi mengaku-akukan Eropa itu. Kita pribumi pertama yang melawan hukum bui putih tanpa pengacara. Kita siap, Mika? Baiklah, Mbak. Berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, pernikahan antara Sanikem dengan Herman Melema tidak sah secara hukum. So, Sanikem tidak berhak atas harta kekayaan dari Herman Melema dan juga hak asuh dari Robert dan Annelies. Saya untuk seorang menolak semua keputusan ini. Annelies tidak boleh dibawa oleh siapapun. Annelies adalah anak kandung saya yang melahirkan dan membesarkannya. Jika kalian semua berani, langkahi dulu mayat saya. Annelies Melema akan dibawa dari pelabuhan Surabaya menuju Amsterdam dalam tempo waktu 5 hari. Tidak, saya tidak setuju dengan suami saya adalah suami Annelies yang sah. Silakan ibu berbicara di majelis itu, bukan di sini. Di sini Annelies adalah seorang gadis yang tidak punya suami. Ngomong kosong. Saat ini Annelies memiliki wali di Amsterdam. Keputusan ini tidak bisa diganggu gugat. Lihat ini. Secara hukum, kalian berdua tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Annelies. Dasar penindas hukum. Minggir kalian kaum pemudik. Tidak akan kami biarkan gaya kota kalian memasuki wilayah kami. Hukum macam apa yang memisahkan ibu dengan anak sendiri? Hukum setan. Berisik ibu pada. Serang! Nyai, semua Belanda itu telah datang. Tutup pintu secara cepat. Baik, Nyai. Ada apa, Ma? Sudah saatnya. Kamu tolong jaga Annelies. Biar aku melawan orang Belanda itu, Ma. Tidak usah, kamu jaga Annelies saja. Mas, orang Belanda itu sudah datang ya? Kamu ini bilang apaan? Mas, kita kan pernah bahagia. Aku mohon ya, ketika aku sudah tidak ada lagi di sini, tolong jangan lupa kenangan kita. Tolong juga jaga mama untukku. Maaf, aku belum bisa menjadi istri yang baik. Aku ingin kalian terlepas dari masalah itu, Mas, dan hidup bahagia seperti keluarga lain. Kamu ini bicara apaan? Kita kan keluarga yang bahagia sama Belanda itu. Ingat perkataan aku tadi. Dan satu hal yang perlu kamu tahu,
Aku seorang analis Malema mencintai Tito Adi Suryo hari ini, esok, dan selamanya. Hingga akhirnya, akhir dari kisah ini adalah bagaimanapun bangsa Eropa memang penindas hak para pribumi. Annelies harus pergi, meninggalkan suami dan ibunya karena hukum Eropa yang kejam. Sekeras apapun berusaha, seluruh hukum dan wilayah para pribumi sudah dikuasai oleh bangsa Eropa.